Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabul Adab, Adab Islami, ya, yang artinya pelajaran itu dan tuntunan beradabnya, berperilaku, beramal atau hidup secara Islami, ya, atau hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, apabila hal ini, ya, ajaran Islam ini yang dijalankan, diamalkan, kemudian dibiasakan gitu hingga menjadi biasa dan mendarah daging, nah maka amalan-amalannya itu, ya, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, demikianlah itunya. Ini sering sengaja nih ya, setiap di setiap awal kajian ini, ya, saya sampaikan gitu hal tersebutnya. Ini kitabul adab, yang dimaksud adalah adab Islami, yang isinya adalah pelajaran dan tuntunan itu berperilaku, beradab atau hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, apabila hal ini diamalkan, dijalankan, kemudian dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging, nah, itulah al-akhlakul karimah. Nah, al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, artinya kan mana mungkin bisa masuk surga tanpa Islam, tanpa ajaran Islam, tanpa mengamalkan ajaran Islam, dan mustahil itu yang masuk surga itu tanpa mengamalkan, menjalankan ajaran Islam. Nah, masih bab 68, nah, yang nampaknya bab ini bab sederhana gitunya, bab nampaknya sederhana, masih bab tentang babut tabassumi wadhahik, ya, bab tersenyum dan tertawa. Nah, nampaknya sederhana gitunya, kok masalah seperti itu, ya, masalah tersenyum itu dan tertawa. Nah, saya katakan ini nampaknya sederhana karena tanpa ajaran Islam, sebelum ada Islam, ini sudah terjadi kan pada manusia, orang tersenyum tertawa kan nggak perlu ajaran Islam kan, karena itu sudah terjadi, sudah berlaku, sudah dilakukan gitu ya oleh manusia tanpa ajaran Islam, sebelum ada Islam ini sudah terjadi. Nah, tapi ternyata ya inilah adabnya gitu menurut Islam tentang tersenyum dan tertawa. Nah, saya ulang lagi sedikit gitu ya. Nah, ternyata tidak sesederhana yang terlihat tentang masalah ini. Ya, tidak sesederhana yang terlihatnya tentang tersenyum dan tertawa. Ini saya ulangi lagi yang kemarin. Ada dua hadis, ya, saya nggak bacakan lagi redaksinya. Nah, yang pertama yaitu ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah SAW, setelahnya kemudian beliau menyampaikan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, yaitu surga dan neraka, pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Artinya ini kan akhirat, ini akhirat kan, tentang akhirat nih yang diperlihatkan oleh Allah itu surga dan neraka. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa gitu ya. Bukan tidak boleh sama sekali, bukan tidak akan terjadi, tetap saja ada. Tapi kalau kalian melihat apa yang aku lihat, yaitu surga dan neraka, kalian akan lebih banyak menangis dan sedikit tertawa gitu. Itu satu. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Ibnu Majah kemarin ya.
Rasulullah SAW menasehati Abu Bakar, jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nah, kemudian kita ambil substansinya gitu dari dua hadis tadi, bahwa yang banyak tertawa itu, ya, yang banyak tertawa itu adalah orang yang banyak apa namanya ya, yang terlalu banyak ke hal-hal keduniaan yang bukan ibadah, berartinya yang bukan ibadah, bukan urusan agama, bukan urusan yang berkaitan dengan akhirat. Nah, yang banyak tertawa itu yang demikian, ya, yang terlalu banyak itunya apa namanya berkutatnya itu di dalam hal keduniaan. Pantaslah demikian karena Allah berfirman, innamal hayatud dunya laibun walahun. Hanyalah, ini ayatnya, ayat Allah berfirman, hanyalah kehidupan dunia itu laibun, main-main, senda gurau, guyon, makanya banyak tertawa. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah, artinya Rasulullah bukan melarang banyak tertawanya, itu akibat, itu banyak tertawa itu akibat dari kalau orang terlalu banyak berkutat dalam urusan keduniaan, karena urusan keduniaan itu ya yang demikian, ayat menyebutkan laibun, sendaguro, main-main, guyonan, pasti banyak tertawa. Sementara kalau urusan akhirat seperti Rasulullah sabdakan tadi, kalau kalian melihat neraka, anggaplah demikian. Karena yang diperlihatkan kepada Allah itu adalah surga dan neraka. Kalau kalian melihat neraka, kalian akan lebih banyak menangis. Nah, sementara neraka ini kan nanti di akhirat. Nah, artinya kalau orang yang betul-betul memikirkan, lah demikiannya kita sebut, kalau orang betul-betul memikirkan urusan akhirat, seperti sabda Rasulullah tadi, akan lebih banyak menangis hidupnya daripada tertawa. Karena kalau betul-betul sungguh-sungguh serius memikirkan akhiratnya, yang muncul di dalam diri itu adalah rasa takut yang luar biasa, ngeri bahkan gitu ya. Bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Saya kira kalau betul demikian sudah malah bisa dikatakan, wah sudah nggak akan bisa ketawa, hidup ini pasti menangis terus. Kalau memikirkan, kalau betul-betul sungguh-sungguh gitu memikirkan nasib dirinya nanti di akhirat mau seperti apa. Nah, ternyata seperti itu masalahnya, tidak sesederhana yang terlihat. Ini kan nampak sederhana, bab ini kan bab tersenyum dan tertawa. Bisa jadi kita berpikir seperti tadi ya, Islam membahas masalah seperti ini, gitu ya. Islam bukan membahas ya, Islam memberikan pelajaran, memberikan tuntunan terkait dengan tersenyum dan tertawa. Di mana hal itu kan tanpa ajaran Islam pun tersenyum dan tertawa itu kan sudah terjadi, sudah dilakukan oleh manusia. Nah, ternyata ya tidak sesederhana itu masalahnya, ya terkait dengan yang demikianlahnya penjelasannya. Yaitu orang yang banyak tertawa itu berarti terlalu banyak, itu berkutatnya itu, hidupnya itu berkutat dalam urusan keduniaan. Benar isinya dunia itu laibun, pikasirian wonggol justru. Laibun guyon, canda, heureuy, ocon, pikasirian wonggol dunia. Jadi kalau yang berkutat dalam urusan keduniaan, benar lo baseri hirupna. Tapi kalau yang betul-betul serius memikirkan urusan akhiratnya, pasti akan lebih banyak menangis. Kurang lebih demikian lahnya. Mengapa? Karena orang akan apa namanya yang tadinya memikirkan
mau seperti apa sih gitunya, saya nanti di akhirat itu seperti apa, pasti lebih banyak menangis. Nah, kita lanjutkan lagi ini ya. Ini hadisnya ada dan anehnya gitu, anehnya Imam Bukhari itu memuat begitu banyak di sini hadisnya, padahal masalahnya tadi kan nampak sederhana, bab tentang tersenyum dan tertawa. Ini hadisnya banyak, ada 8. Nah sekarang ini hadis ke berapa nih? Hadis ke-6. Ya hadis ke-6 nih. An Jaririn qala mahajabanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ro'ani illa tabassama fi wajhi. Ini Jarir bin Abdullah nih, apa namanya, sahabat terkenal juga nih kalau dalam hal hadis ya. Jarir bin Abdullah, sebentar nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Jarir bin Abdullah ya, dia berkata Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi hijab itu penghalang, artinya ya hijab, hajabani tidak pernah menghalangi, tidak pernah melarang gitulah. Ma hajabani Nabi SAW munzu aslam tuh. Nabi SAW tidak pernah menghalangiku, melarangku sejak aku masuk Islam. Wala ro'ani ila tabassama fi wajhi, dan beliau tidak melihatku kecuali tabassama fi wajhi, apa namanya ya, aku selalu gitu, aku selalu tersenyum. Itu yang terlihat oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi boleh dikatakan nih Jarir bin Abdullah ini bahasa kitanya orang yang murah senyum. Yang ternyata kan yang ada hadisnya nih ya. Senyum itu sedekah. Ya senyum itu sedekah, tapi senyumnya senyum yang apa namanya ya? Senyum yang tulus, gitulah, sebut tulus. Senyumnya senyum yang tulus, yang ikhlas, bukan bahasa Sunda mah banget yang harap hati mungkir, wajah tersenyum ramah padahal di dalam hatinya merepan. Nah, itu bukan yang begitu. Ini betul-betul senyum yang tulus, yang ikhlas, yang betul-betul apa namanya ya, menggembirakan orang lain. Itu nilainya nilai sodako. Tapi yang demikiannya bukan yang palsu lah, gitunya bukan yang palsu. Nah ini Jarir bin Abdullah itu dia sendiri nih yang mengisahkan, yang meriwayatkan hadis ini. Mahajabani Nabi SAW munzu aslam tu wala ro'ani ila tabassama fi wajhi. Nah, dalam bahasa kita ada sebutan demikiannya, murah senyum. Ini orang yang murah senyum itu kan kesannya apa namanya, ramah. Ya ramah gitulah. Pikar sepen dah, saya kira yang murah senyum itu pikar sepen. Banyak yang suka lah gitunya dengan orang yang murah senyum. Nah ini Jarir bin Abdullah nih mengatakan demikian. Rasulullah tidak pernah melarangku, menghalangiku. Nah ini kan tentang hadis ini, babnya kan tentang tersenyum dan tertawa. Malah bagus kalau menjadi orang yang murah senyum. Tapi itu tadinya senyumnya itu betul-betul ikhlas gitunya, sehingga orang merasa senang, merasa gembira gitu hanya dengan orang tersebut. Nah itu baru sodako, itu senyumnya itu sodako. Populer sebetulnya hadis senyum itu sodako.
Matak itu ya senyum sana senyum sini, bukan yang seperti itu. Ini memang orangnya orang yang murah senyum, orang yang menyenangkan, orang yang menyenangkan. Artinya menyenangkan orang lain meskipun hanya dengan tersenyum itu adalah sodako. Walakod syakautu ilaihi anni la asbutu alal khairi fadoroba biyadihi fi sodri wa qala Allahumma sabithu waj'alhu hadiyan wahdiyah. Nah sungguh ini lanjutannya nih, sungguh aku pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW, anni la asbutu alal khairi, sesungguhnya aku ini orang yang ala terjemah bebasnya yang kurang mahir dalam hal berkuda. Nah, aku pernah mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya sesungguhnya ya, aku ini orang yang kurang mahir itu dalam berkuda. Fadoroba biyadihi fi sodri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadaku dan beliau berdoa, Allahumma sabithu, ya Allah, padunya ya terjemah bebas juga lahnya seperti tadinya. Rasulullah, aku ini orang yang kurang pandai, kurang mahir dalam hal berkuda. Kemudian Rasulullah menepuk dadaku dan beliau mendoakan, ya Allah, kurang lebihnya ini, jadikanlah dia ini mahir dalam berkuda. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, dan jadikanlah dia orang yang, ini nih terjemahnya, jadikanlah dia orang yang bisa memberi petunjuk kepada orang lain dan dia sendiri mendapatkan petunjuk. Kurang lebih demikianlah ya nih terjemahnya nih ya. Aku pernah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku ini orang yang kurang mahir dalam berkuda. Kemudian Rasulullah menepuk dadaku dan beliau berdoa, ya Allah. Kalau terjemah harfiahnya di sini nih, Allahumma sabithu, ya Allah kuatkanlah dia dalam hal berkudanya kaitannya. Dan jadikanlah dia orang yang bisa memberi petunjuk, bisa memberi bisa menuntun, membimbing gitu orang lain, mahdian yang dan dia sendiri pun gitunya sebagai orang yang terpimpin. Nah, tentang ininya yang terkait dengan babnya yaitu bab tersenyum di sini sangat jelas. Jarir bin Abdullah memang seorang yang dia sendiri kan, ini kan hadis ini dia sendiri yang mengatakan, wala ro'ani illa tabassama fi wajhi. Dan Rasulullah SAW boleh kita katakannya, Rasulullah SAW itu selalu gitunya, Rasulullah selalu melihatku gitunya dengan senyuman di wajahku. Jarir bin Abdullah ini orang yang murah senyum, dan di awalnya tadi dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menghalangiku, tidak pernah melarangku, yaitu tentang ini tersenyum nih, ini kan babnya ini kan. Rasulullah tidak pernah melarangku sejak aku masuk Islam, dan beliau tidak pernah melihat aku kecuali bahasanya ianya kecuali tersungging senyuman di wajahku, atau Rasulullah selalu mendapatiku gitunya tersenyum. Kemudian yang selanjutnya itu sudah tidak ada kaitannya dengan masalah bab sekarang. Malah gitunya, ini contoh berarti, ini contoh nih, Jarir bin Abdullah itu orang yang murah senyum, dan itu tidak dihalangi, tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah malah yang tadinya ada hadisnya ya, tabassubuka ila akhika sodakoh, itu kurang lebih kalau nggak salah redaksinya demikian ya. Dan
kamu tersenyum kepada saudara kamu itu adalah sodakoh. Tapi yang menjadi artinya ada pahalanya. Kalau disebut sodakoh itu berpahala berarti. Hanya kan senyumnya harus senyum yang tulus, yang ikhlas, yang memang gitulahnya membuat orang lain itu menjadi apa namanya, menjadi bergembira, menjadi suka gitu ya. Artinya menggembirakan orang lain itu adalah sodako, meskipun hanya dengan memberikan senyuman orang menjadi senang, menjadi gembira, itu adalah sodako, itu ada pahalanya. Nah, dari hadis ini kembalinya ke masalah pokoknya, ini kan bab tentang tersenyum dan tertawa. Artinya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menghalangi, tidak melarang Jarir bin Abdullah sebagai seorang yang murah senyum, yang selalu tersenyum, itu tidak dihalangi, tidak dilarang. Nah, berarti ini menunjukkan itu bahwa Rasulullah SAW itu menyetujui, kalau dalam ilmu hadis disebutnya ini takrir Rasulullah SAW terhadap apa yang diamalkan oleh sahabat. Di hadis ini adalah Rasulullah tidak pernah melihat aku kecuali itulah ininya. Nah, ini wajhul istidlalnya namanya. Rasulullah tidak pernah melihatku kecuali aku selalu tersenyum. Nah, itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Benar berarti. Nah, di bab ini, nah inilah itu yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ini bab tentang tersenyum dan tertawa. Nah, sekira cukup sekian lahnya penjelasan hadis yang ke-6 ya, barusan hadis yang ke-6, yang benang merahnya adalah gitulahnya Rasulullah SAW tidak menghalangi, tidak melarang, yang artinya Rasulullah membenarkan, menyetujui apa yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah, yaitu dia orang yang selalu tersenyum atau seorang yang murah senyum. Nah, bahkan ketika mengadu kepada Rasulullah, ini karena Rasulullah suka nih, Jarir bin Abdullah kan mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya ini kurang pandai kalau naik kuda. Rasulullah kemudian menepuk dadanya sambil mendoakan, ya Allah, kuatkanlah dia dalam hal berkuda. Tambahan lagi bonus ya Nabi, doanya hanya yang diadukan itu kan hanya tentang berkuda. Kemudian Rasulullah memberi bonus nih doanya, karena doa Rasulullah itu pasti dikabulkan. Kemudian Rasulullah menambah hanya doanya, bukan hanya soal berkudanya. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang bisa memberi petunjuk, ya bisa memberi apa namanya tuntunan gitu dan pengajaran kepada orang lain, dan dia sendiri itu menjadi orang yang terpimpin. Mahdian yang dapat ya tuntunan gitu ya, tuntunan bimbingan itu, artinya dia sendiri itu memang sebagai seorang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, tuntunan, dan dia pun bisa memberikan itu tuntunan dan pengajaran kepada orang lain. Nah, tentang inilah tambahan sedikitnya tentang Rasulullah SAW mendoakan sahabat secara khusus seperti ini khusus nih doa Rasulullah itu untuk Jarir bin Abdullah, beliau mendoakan seperti ini. Nah, sahabat-sahabat yang lain ya beda lagi, doa Rasulullah untuk yang sahabat-sahabat yang lain beda. Ini diantaranya saja nih yang saya ingat ya. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas. Nah, kalau doa untuk Ibnu Abbas itu Allahumma alimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, ajarilah, berilah ilmu gitulahnya Ibnu Abbas, berilah dia ilmu tentang Al-Qur'an dan hikmah. Nah, hikmah di situ adalah penjelasannya, pemahamannya, tafsirnya gitulahnya. Nah, Rasulullah mendoakan demikian kepada Ibnu Abbas. Kemudian satu lagi lah contohnya ya, Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Nah, di mana Anas bin Malik Ibnu Abbas itu ya, ini disebutnya sahabat-sahabat kecil. Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah meninggal saja usianya belasan. Belasannya usia 16 17 itulah waktu Rasulullah meninggal. Ibnu Abbas usianya sekian. Anas bin Malik oleh ibunya begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, karena Anas bin Malik ini orang Madinah, muhajirin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas bin Malik itu berumur 10 tahun. Ibunya adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, ibunya Anas bin Malik ini masuk Islam. Anaknya Anas bin Malik dibawa masuk Islam dan diserahkan kepada Rasulullah nih oleh ibunya. Terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Dan oleh Rasulullah diterima. Nah, Anas bin Malik ya kemudian mengatakan, dulu aku melayani Nabi sejak kedatangan di Madinah sampai beliau meninggal. Menjadi pelayan Nabi lah itunya. Ini diantaranya melayani. Kalau Rasulullah mau wudhu, sediakan airnya. Nah seperti itulahnya Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW. Apa nih misalnya kalau wudhu sediakan airnya, ketika mau pergi apa nih yang perlu siapkan oleh Anas bin Malik gitulah. Itu melayani Rasulullah selama 10 tahun. Nah, ternyata kan Anas bin Malik ini karena melayani Rasulullah SAW artinya kan selalu dekat dengan Rasulullah karena harus mempersiapkan katakanlahnya apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Ternyata Anas bin Malik banyak dapat ilmu. Sehingga Anas bin Malik ini menjadi salah satu orang sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Nah doanya dari Rasulullah untuk Anas bin Malik ada 3 kalau nggak salahnya doanya. Kalau di sini kan 2 tadinya untuk Jarir bin Abdullah, berilah keahlian berkuda dan jadikanlah orang yang bisa memberi tuntunan kepada orang lain selain dia sendirinya sebagai orang yang terpimpin. Nah Anas bin Malik itu dari Rasulullah doanya 1 umurnya panjang. Nah Anas bin Malik ini menjadi sahabat yang paling panjang umurnya, di atas 100. 1 panjang umurnya, 2 banyak anaknya. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling banyak anaknya, di atas 100 juga. Umurnya di atas 100, anaknya di atas 100 orang. Dan satu lagi menjadi sahabat Ansor yang paling kaya. Dari semua sahabat Ansor itu Anas bin Malik yang paling kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf kan bukan kaum Ansor, dia kan muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah. Nah kalau dari semua sahabat yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Anas bin Malik didoakan kaya oleh Rasulullah SAW, benar menjadi orang yang paling kaya. Nah saya kira cukup sekiranya itu, sekira tambahan saja nih dari sini nih, bahwa di hadis ini Rasulullah mendoakan khusus doanya hanya untuk Jarir bin Abdullah, hanya ada 2 tadi doanya. Nah, hadis berikutnya, hadis ke-7.
an ummi salamata anna umma sulaimin qalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq hal alal mar'ati guslun izah talamat qala na'am iza ra'atil ma'a fadohikat ummu salamata faqalat atah talimul mar'ah faqala nabiyyu sallallahu fabima syabahul walad. Ini hadis seperti ini nih dari Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu salah seorang istri Rasulullah SAW ya. Dari Ummu Salamah nih Ummul Mukminin semuanya istri Rasulullah itu semuanya diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin. Nah, itu gelarnya sebutan untuk semua istri Rasulullah. Ummul Mukminin itu yang menyebut istri Rasulullah yang manapun Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin. Di antara apa namanya ketetapan Allah ya, di antara ketetapan Allah untuk istri-istri Rasulullah SAW, nah sehingga itu disebut Ummul Mukminin. Mereka ini ya seluruh istri Rasulullah SAW haram menikah setelah Rasulullah meninggal. Ya, istri-istri Rasulullah itu haram menikah setelah Rasulullah meninggal. Nah, itu sebutan Ummul Mukminin teh hukum, secara hukumnya kalau menikah dengan mantan istri Rasulullah SAW itu sama dengan menikah dengan ibunya sendiri. Makanya ini disebutnya ibunya seluruh kaum mukminin. Setelah Rasulullah meninggal, istri-istri Rasulullah ini ketetapan dari Allah ya, haram menikah. Nah, dari Ummu Salamah ini salah seorang istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata, Ummu Sulaim, nah ini nih ibunya Anas bin Malik ini nih. Atau sedikitnya ini dulu nih sebelum ke sini nih. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ini perempuan pertama yang masuk Islam di Madinah ya, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, Ummu Sulaim ini perempuan pertama yang masuk Islam. Suaminya namanya Malik. Makanya Anas bin Malik, yang bapaknya Malik. Suaminya dia tidak mau masuk Islam. Ketika mendapatkan istrinya Ummu Sulaim masuk Islam, marah besar nih Malik, bahkan sampai mengintimidasi KDRT lah pokoknya kalau sekarang. Ya, KDRT terhadap Ummu Sulaim agar keluar lagi dari Islam, tapi Ummu Sulaim tidak mau. Dan Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim ini gitunya juga masuk Islam. Kan sudah ketika Rasulullah datang ke Madinah itu Anas bin Malik umur 10 tahun. Masuk Islam juga. Bapaknya Malik sudah kehabisan akal. Harus bagaimana lagi gitunya supaya istrinya Ummu Sulaim ini keluar dari Islam. Malik akhirnya mengancam, kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, saya akan pergi dan tidak akan kembali. Ummu Sulaim tetap jika rek init mah. Nah, Ummu Sulaim ini tetap dalam Islam. Akhirnya Malik suaminya benar-benar nih melaksanakan ancamannya. Kemudian dia pergi kabur, orang minggatnya bahasanya ya, meninggalkan istri dan anaknya. Ternyata Malik itu di perjalanan bertemu dengan musuhnya dan terbunuh dalam keadaan kafir. Itunya Malik bapaknya Anas bin Malik.
Ternyata Anas bin Malik itu tidak mau mengubah Anas bin siapa? Ya, bin Malik. Kata Anas, itu bapak saya Malik. Dia kan kafir, nggak apa-apa, gitulah, nggak apa-apa. Saya tetap gitunya penyandarannya Anas bin Malik. Nah ini bapaknya ini kafir, padahal mati dalam kafir. Nah kemudian ibunya, artinya kan ibunya Ummu Sulaim kan menjanda, berarti kan ya Maliknya meninggal kan ibunya Ummu Sulaim berarti menjanda, ini seorang janda. Nah sekarang ini ke sini kata Ummu Salamah nih mengatakan, Ummu Sulaim ya ibunya Anas bin Malik bertanya dia kepada Rasulullah ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kalau urusan al-haq, urusan agama, urusan yang benar. Berarti ini Ummu Sulaim nih sebelum bertanya kepada Rasulullah itu mengatakan demikian, wahai Rasulullah, Allah tidak malu kalau urusan al-haq. Apakah, nah ini pertanyaannya baru nih, apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi basah? Ini pertanyaannya. Palingan gitu helanya, Allah juga gak malu. Padahal dia itu menutupi rasa malu. Dia menutupi rasa malunya menanyakan hal seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu. Allah, jadi kalau Rasulullah kan Allah saja tidak malu kalau urusan al-haq. Nah ternyata kan pertanyaannya ini yang ya katakanlah perempuan itu menanyakan hal seperti ini kepada Rasulullah. Nah ini hal yang apa namanya agak risih gitulahnya, pertanyaan seperti ini agak risih, agak malu-malu gitu kalau mau bertanya. Tapi kalau Ummu Sulaim ya memang seperti ini ya, dia mendahulunya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kalau urusan al-haq. Kemudian menanyakan, ya wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi basah? Apa dia mengalami? Bisa jadi kan tadi dia ini mati suaminya, dia menjanda, mungkin dia mengalami, mungkin gitu ya, mungkin dia mengalami hal seperti ini. Nah dia menanyakan, wahai Rasulullah, apakah perempuan wajib mandi apabila mimpi basah? Qala, Rasulullah menjawab, iya. Idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Allah, ini bahasa halus dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu memang kalau untuk urusan seperti ini, kalau kita menyebutnya kan hal-hal seperti ini kan hal yang tabu gitunya untuk dibicarakan. Ya hal seperti ini kan urusan yang tabu gitulah untuk dibicarakan. Kalau orang Sunda itu kan bilangnya kalau ada orang yang membicarakan hal-hal seperti ini, apalagi dengan ini ya, kalau membicarakan hal seperti ini dengan apa namanya ya, dengan ringan, dengan mudah, bahkan banyak yang dijadikan apa namanya hanya kesenangan gitu, kesenangan bicara hal-hal seperti ini. Kenikmatan sambil tertawa-tertawa bicara seperti ini. Orang Sunda bilangnya kan cawokah. Kan bukan hal yang baik kan. Kata itu kan, kalau itu bukan hal yang baik kan. Cawokah, jorang, cawokah, itu bukan hal yang baik. Apalagi nih ya, kalau terkait dengan ibadah saum. Orang yang sedang saum itu dilarang. Nah seperti itu. Nah kalau ini masalahnya kan urusan al-haq, urusan ilmu yang harus terbuka, harus jelas.
Memang ini termasuk hal yang ya itulah risih tabu itu ya. Sampai Ummu Sulaim pun itu sebelum menanyakan demikian itu kan mengatakan dulu Allah tidak malu dari al-haq. Artinya Allah akan mengungkap membuka urusan al-haq. Ya termasuk kan hal seperti ini kan ada urusan agamanya. Nah, Ummu Sulaim menanyakan apakah perempuan wajib mandi? Ya, apa perempuan wajib mandi kalau mimpi basah? Rasulullah menjawab, iya. Naam, iza ro'atil ma'a, apabila melihat air. Terjemah harfiahnya demikian. Ya, apabila melihat air. Ya seperti laki-laki lah itu biasa. Seperti laki-laki. Misalnya ini kalau laki-lakinya. Kalau laki-laki mimpi apa namanya? Mimpi berjima bahasa Arabnya. Kalau laki-laki mimpi berjima, mimpi apa namanya? Sebutannya kan berhubungan badan itulahnya. Seorang laki-laki mimpi hubungan badan. Apakah harus mandi? Nah, jawaban Rasulullah, iya, iza ro'atil ma'a, apabila dia melihat air. Maksudnya apabila dengan mimpinya tersebut ada air yang keluar apabila melihat air. Artinya memang ada air yang keluarnya. Ya, makanya suka bahasa Indonesianya kan bahasa kita itu istilahnya kan mimpi basah. Nah, apa kalau mimpi seperti itu wajib mandi? Iya, kalau sampai ada yang keluar. Nah, gitulahnya kalau sampai ada air yang keluar. Nah, perempuan juga ternyata sama. Ya, ternyata ini perempuan juga sama dia. Ini Ummu Sulaim nih menanyakan demikian kepada Rasulullah. Apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi yang seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, ya. Iza ro'atil ma'a, apabila ada air yang keluar. Fadohikat Ummu Salamata. Ummu Salamah yang tertawa nih. Ini Ummu Salamah nih. Ummu Salamah yang tertawa. Ummu Sulaim menanyakan demikian, kemudian Rasulullah menjawabnya, iya kalau melihat air. Kemudian Ummu Salamah tertawa, fakolat. Ya, Ummu Salamah nih ya, Ummu Salamah tertawa dan bertanya, atah talimul mar'ah, apakah perempuan juga ada gitu yang mimpi basah? Ini pertanyaan Ummu Salamahnya, kemudian Ummu Salamah yang menanyakan demikian nih, bukan Ummu Sulaim. Kalau Ummu Sulaim tadi yang menanyakan apakah wajib bagi perempuan wajib mandi kalau mimpi basah? Rasulullah menjawab, iya kalau ada air yang keluar. Ummu Salamah tertawa mendengar hal seperti itu. Kemudian dia bertanya, ininya mungkin yang menjadikan Ummu Salamah tertawa itu dari pertanyaan seperti ini. Atah talimul mar'ah, emang ada gitu, emang ada perempuan yang mimpi basah? Faqala Nabi SAW menjawab, fabima syabahul walad. Iya, kalau tidak, lalu si anak itu mirip ibu atau mirip bapaknya dengan apa? Panjang itu masalah lagi berarti. Asli panjang gimana? Kurang lebih beginilah. Proses berarti disebutnya prosesnya. Proses Allah menciptakan manusia berarti nih. Proses Allah menciptakan manusia. Selain Nabi Adam dan istrinya Hawa, semuanya sama prosesnya. Selain Nabi Adam dan Hawa ya, semuanya prosesnya sama, yaitu melalui bahan dari seorang ayah, bahan dari seorang ibu, disebutnya kan, kemudian terjadilah pembuahan. Ya terjadilah pembuahan, indung telur,
dari bahan perempuan, dan spermatozoon itu sperma dari laki-laki. Seperti itu prosesnya. Ini proses Allah menciptakan manusia. Wah, yang ternyata masalahnya luas sebetulnya. Terkait juga dengan yang disebut jariah, pahala untuk orang tua itu kan dari anak yang soleh. Salah satunya kan dari anak yang soleh. Ya ini karena ini diantaranya. Si anak itu kan diciptakan oleh Allah melalui proses. Kalau dulu Nabi Adam, Allah menciptakannya langsung dari tanah. Langsung dari tanah, bahkan tanahnya pun disebutkan dari tanah hitam. Dari tanah itu diubah oleh Allah menjadi Nabi Adam. Kalau istrinya Hawa kan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Nah, untuk manusia berikutnya adalah ya ini dari bahan dari laki-laki, bahan dari perempuan. Apabila terjadi pertemuan dua bahan tersebut, kemudian ya jadilah, lahirlah manusia. Itu Allah yang menciptakan, bukan ibu bapaknya. Allah yang menciptakan manusia, tapi prosesnya Allah tetapkan demikian. Nah, masalahnya tadinya sampai terkait kepada jariah bagi orang tua itu salah satunya dari anak yang soleh. Kalau sebelah nggak akan jadi. Nah ini nih makanya LGBT setan dasar. Masa pasangan sebutannya. Masa pasangan suami istri dua-duanya laki-laki itu mau jadi. Nggak akan jadi keturunan dari laki-laki dan perempuan. Nah kalau laki-laki ya, laki-laki suka mimpi itu juga mimpi berhubungan badan, mimpi jima. Aturan Islamnya kan wajib mandi besar, wajib mandi apabila ada yang keluar. Nah ini pertanyaan, kalau perempuan bagaimana? Ternyata sama saja. Ya ternyata bagi perempuan juga sama gitu kan, kalau laki-laki mimpi berhubungan badan kemudian sampai ada yang keluar, kan yang keluar itu bahan untuk anak itu kan dari sperma, dari mani itu yang keluar. Perempuan kan, perempuan juga punya bahan untuk menjadi keturunan. Laki-laki mimpi, perempuan juga sama gitu mengalami mimpi. Nah pertanyaannya di sini kan, kalau apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi demikian? Rasulullah menjawab iya. Idza ra'atil ma'a, apabila ada air yang keluar, sama dengan laki-laki berarti. Artinya kalau mimpi berhubungan badan, mimpi jima, tapi tidak sampai ada airnya, mani atau sperma yang keluar, tidak wajib mandi kalau kalau tidak ada air yang keluar. Perempuan juga sama nih, ternyata nih menurut hadis ini. Hanya Ummu Salamah saja yang terheran-heran. Saya kira memang dia tidak pernah mengalami. Ya Ummu Salamah nih ya, dia tidak pernah mengalami mimpi basah. Sehingga pertanyaannya, atah talimul mar'ah, emang ada gitu perempuan yang mimpi basah? Nah Rasulullah menjawabnya, wah inilah Nabi yang menjawab, bukan iya atau tidak. Apakah perempuan juga suka mimpi basah? Rasulullah menjawab, ini bahasa kenabiannya, jawabannya normatif dan luas. Rasulullah kan menjawabnya bima syabahul walad. Nah ini tadi seperti tadi, proses Allah menciptakan manusia itu selain Adam dan Hawa kan melalui bahan dari seorang ayah dan seorang ibu. Ya bahannya dari seorang ayah dan seorang ibu. Terjadilah pertemuan dua bahan, terjadi pembuahan yang kemudian lahirlah sebagai manusia baru
hakikatnya itu ciptaan Allah. Tapi kan bahannya dari ibunya dan bapaknya. Nah ini jawaban Rasulullah SAW. Kalau dari si ibu tidak mengeluarkan bahan, terus anak ini bisa mirip ibunya dari mana? Nah ini nih jawabannya itu fabima syabahul walad. Karena seorang anak itu kan ada yang lebih mirip ibunya, padahal laki-laki. Ada anak perempuan tapi lebih mirip bapaknya, ya, atau anak perempuan persis ibunya. Segalana wajahna musinggeunana alah persis indungna nya beungeutna nya goreng adatna alah mending indungna etana gembulna komo blank we indungna tah. Nah ini Rasulullah menjawab demikian. Ya kalau dari perempuan tidak ada bahan, sebetulnya kan kalau tanpa bahan dari perempuan, bahan dari laki-laki kan nggak akan jadi anak. Ya, bahan hanya dari laki-laki ini kan tidak akan menjadi anak, nggak akan menjadi keturunan. Makanya LGBT setan itu masa sih ada keturunan dari laki-laki dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan, bahan dari laki-laki, bahan dari perempuan. Nah kalau ini gitunya terjadi apa disebutnya kan terjadi pembuahan, nanti akan lahir menjadi manusia baru, ciptaan Allah, disebutnya bukan ciptaan ibu bapaknya manusia. Nah ini Rasulullah ini jawabannya seperti ini. Ya kalau perempuan, artinya apa perempuan itu suka mimpi basah seperti laki-laki kan? Kalau mimpi basah kan ada yang keluar. Nah yang keluar itu kan sperma, mani, itu bahan untuk jadi keturunan. Kalau dari perempuan ya sama, hanya bentuknya beda, sebutannya beda. Ini kan kalau untuk perempuan ovum, indung telur, tapi sama kan hakikatnya. Ini bahan dari perempuan, ini bahan dari laki-laki. Nah kalau terjadi pembuahan, jadilah manusia. Nah kalau perempuan tidak mengeluarkan bahan untuk dibuahi, ya dari mana kalau anak itu bisa mirip ibunya? Ini jawaban Rasulullah demikian lah kurang lebih. Fabima syabahul walad. Ada anak kan yang ya 50-50 lah gitu. Setengah mirip ibunya, setengah mirip bapaknya, matanya persis ibunya, hidungnya persis bapaknya. Nah, gitu kan suka ada yang demikian. Ya karena memang bahannya dari dua, dari ibunya, dari bapaknya. Nah, laki-laki nih. Kemudian mimpi basah. Artinya ini kan bahan, ini kan keluar. Ya, perempuan juga sama mengalami mimpi basah. Ini yang bertanya siapa? Ummu Sulaim. Kalau Ummu Salamah, saya kira dia tidak pernah mengalaminya dengan pertanyaan demikian. Apa ada perempuan yang mimpi basah? Ummu Sulaim pengalaman. Ummu Salamah tidak mengalami. Ummu Sulaim kan janda. Mungkin dia mengalami kan, dia mimpi basah. Dia tanyakan, apa perempuan kalau seperti itu wajib mandi? Iya, gitu kan jawab Rasulullah. Sama artinya dengan laki-laki. Nah karena gitu kan tadinya dari laki-laki dan dari perempuan ini ada bahan untuk menjadi keturunan. Nah yang ternyata bahan ini kan keluar ketika dia tidur dengan mengalami mimpi. Bahannya keluar, perempuan juga sama. Nah jawaban Rasulullah ini, ya inilah gitunya kenabian. Dan ternyata kan tidak hanya bisa dengan terjemahnya saja. Dengan apa si anak itu, lalu dengan cara bagaimana, dengan apa si anak itu bisa mirip. Itulah ini jawaban terjemah harfiah nama. Bahkan Rasulullah pernah ditanya Rasulullah seperti ini nih, minta penjelasan seperti ini, bagaimana unta itu, unta si pertanyaannya unta, artinya ini bisa binatang apapun. Mungkin ayam lebih beragam sihnya, ayam
Bagaimana mungkin ayam nih, jantannya hitam, induknya hitam, anaknya macam-macam, padahal hitam dua-duanya. Ya, induknya hitam, itunya jantannya hitam, induknya juga hitam, anaknya yang putih saja ada. Nabi itu bisa seperti itu bagaimana? Dulu pernah ada yang menanyakan kepada Rasul, hanya dulu menanyakannya unta sih. Bagaimana nih adanya gitulah, katakannya unta yang berwarna putih, unta yang satu berwarna putih, anaknya ada yang berwarna hitam. Kurang lebih ya itulah, makanya yang menciptakan itu bukan induk unta ya. Setiap unta yang lahir itu ciptaan Allah. Allah lah yang menghendaki mau seperti apa. Nah, untuk manusia juga berarti sama. Bapakna bodas, indungna bodas, budak hidung, ayo budak saha, ulah gitu, itu sok, ulah gitu, kepala itu, karena Allah yang menciptakan manusia, mau bukan ibu bapaknya. Nah ini dia dari bab tertawa aja, ya ini ada hal gitu dalam hal ini, geli mungkin sebutannya bahasa gitu aja, geli gitu ya, kok Ummu Sulaim nanya yang seperti itu. Rasulullah kalau bagi perempuan bagi perempuan wajib mandi kalau mimpi basah, iya. Nah, itu agak menggelikan baginya. Inilah risi sebetulnya kan membicarakan hal seperti kalau bukan urusan ilmu ya, risi tabu. Ummu Sulaim pun malu sebetulnya menanyakan hal seperti ini. Makanya Ummu Sulaim mendahulunya dengan, wahai Rasulullah, kan Allah sendiri tidak malu kalau bicara urusan al-haq, urusan agama, urusan ilmu. Maka Ummu Sulaim pun itunya mengesampingkanlah rasa malunya, karena ini urusan ilmu, harus terbuka, harus terungkap. Ternyata itu kan hal yang menggelikan bagi Ummu Salamah sampai dia tertawa. Tapi akhirnya dia menanyakan kan, apa ada gitu perempuan yang mimpi? Ya mun orang mah ayam aneh pengalaman. Kamu saja tidak mengalami, ya ada perempuan yang mengalami demikian. Dan kalau mau kita melihat itunya, sebetulnya Ummu Salamah juga menjanda sih, tapi karena istri-istri Rasulullah itu semuanya janda kecuali Aisyah. Tapi kalau Ummu Sulaim itu menjadi jandanya tidak lama. Ketika siapanya Ummu Sulaim teh, lupa lagi suaminya. Ini ya, Tolhah, namanya Tolhah bin Ubaidillah, hanya suaminya Ummu Salamah nih. Ini Tolhah bin Ubaidillah itu orang yang kontribusi terhadap Islamnya besar. Orangnya karismatik, orangnya tampan. Meninggal ketika Rasulullah menjenguknya. Kalau ada yang meninggal kan menjenguk, Rasulullah menasehati kepada Ummu Salamah, yaitu dengan nasihatnya kan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu kan apabila mendapat musibah kan demikian. Kemudian Rasulullah menambah dengan doa. Nah, jadi kalau mendapat musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, lanjutkan dengan doa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairon minha. Ya Allah, Allahumma ajir, ya Allah berilah aku musibah pahala dari musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Nah, Rasulullah mengajarkan demikian kepada Ummu Salamah ketika Tolhah suaminya meninggal. Ketika Rasulullah ini bukan hanya untuk Ummu Salamah ya, artinya ya seperti itulah gitu, apabila ada musibah mengucapkan istirja, namanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, lanjutkan dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairon minha.
Diajari demikian, Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, siapa yang lebih baik dari Tolhah? Gak ada. Pesimis artinya Ummu Salamah ini kan doanya, ya Allah berilah aku pahala dari musibahku ini dan berilah aku ganti atau gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari Tolhah. Ternyata dilamar oleh Rasulullah. Gini ada ternyata. Wah, ternyata ada yang lebih baik dari Tolhah. Kemudian ini tidak lamanya Ummu Sulaim nih ya, tidak lamanya setelah masa iddahnya habis saja. Tidak lamanya setelah Tolhah meninggal, kemudian Rasulullah melamarnya. Ya, jadilah Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Nah, kalau ini Ummu Sulaim cukup lama. Padahal Ummu Sulaim ini, wah, perempuan hebat nih Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ini ya cantik, ya pemberani, dan banyak yang mau. Ketika Malik meninggal, banyak yang datang melamar Ummu Sulaim, ditolak semuanya. Kemudian menerima kemudian menikah lagi nih Ummu Sulaim ini, kemudian menikah lagi. Nah, tapi ini jadi cukup lama lah gitunya menjanda setelah Malik suaminya meninggal. Bisa jadinya karena di sini tidak menyebutkan dia mengalami, bisa jadi dia mengalami mimpi basah. Kan mesti jelas hukumnya wajib mandi nggak? Itu yang Ummu Sulaim harus bagi Ummu Sulaim harus jelas, wajib mandi nggak perempuan kalau mengalami hal demikian. Nah, Rasulullah kan menjawab, ya, nah, apabila sampai ada air yang keluar lah, seperti mimpinya laki-laki pokoknya. Ini kan yang membuat geli gitu kan Ummu Salamah, emang perempuan ada yang mimpi demikian? Ayah atau cek Nabi itu ya ada. Karena pada perempuan pun tadi masalahnya kan, karena pada perempuan pun kan ada bahan untuk menjadi keturunan sama dengan laki-laki. Pada laki-laki itu bahan tersebut itu keluar melalui mimpi. Perempuan juga sama. Nah, tapi ini tentang bab tersenyumnya gitu ya dan tertawanya. Nah, di sini disebutkan tadi ketika Ummu Sulaim menanyakan demikian, dijawab oleh Rasulullah, iya wajib mandi apabila ada air yang keluar. Nah, ini Ummu Salamah tertawa, mungkin merasa aneh, merasa geli, mungkin ini bahasa kitanya ya, karena Ummu Salamah tidak mengalami, sehingga dia menanyakan, emang ada perempuan yang mimpi seperti itu? Itulahnya bab tertawanya. Nah, di sini Ummu Salamah tertawa di hadapan Nabi dan Nabi tidak menyatakan itu salah. Nah, berarti ini sama dengan hari sebelumnya tadi. Maka ini menjadi takrir Nabi untuk apa yang dilakukan oleh sahabat, yaitu Ummu Salamah tertawa, Rasulullah tidak menyatakan itu salah. Berarti benar. Ya, berarti benar ya, Ummu Salamah di sini tertawa tidak disalahkan. Kita lanjutkan lagi nih. Saya kira kita selesaikan ini hari ini dari semua 9 hadisnya ada pada bab ini. Nah, hadis yang ke-8, nah ini yang sudah berulang-ulang sebelumnya nih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dohikan hatta arominhu lahawatihi innama kana yatabassamu. Nah, ini adabnya yang ini kalau yang langsung dari Rasulullah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku tidak pernah sama sekali nih pakai taukid, pakai penegasannya.
Aku tidak pernah sama sekali atau satu kali pun melihat Rasulullah SAW tertawa berlebihan, tertawa puas itunya, tertawa puas tertawanya hingga terlihat langit-langit mulutnya. Nah itu nggak pernah, Rasulullah tidak pernah demikian. Padahal berapa tahun kan ini Aisyah berumah tangga bersama Rasulullah, selama berumah tangga dengan Rasulullah SAW, ya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah SAW kalau tertawa itu berlebihan hingga menganga gitulah, mulutnya menganga sampai terlihat langit-langit mulutnya, itu nggak pernah. Inna makana ya tabassamu. Nah, kebanyakan Rasulullah SAW itu hanya tersenyum. Itu kebanyakan Rasul itu hanya demikian saja. Jadi tertawanya pun Rasul sendiri jarang. Rasul itu kalau menurut Aisyah nih ya, kebanyakan Rasulullah SAW itu hanya tersenyum saja. Artinya kalau ada sesuatu, tertawanya juga jarang. Kalau tertawanya sampai sepuas-puasnya, sampai mulutnya menganga, sampai terlihat langit-langit mulutnya, kata Aisyah, nggak pernah Rasulullah demikian. Nah inilah adabnya ya, kalau soal tertawanya bagaimana. Inilah Rasulullah nih, seperti ini yang dicontohkan. Rasulullah SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak, tertawa puas sampai mulutnya menganga hingga wah itu kan tadi langit-langit mulutnya itu terlihat. Nah itu nggak pernah. Tapi ini hadisnya banyak kan di bab ini, di mana yang tersenyum atau yang tertawanya Rasulullah SAW sendiri, atau yang tersenyum atau tertawanya sahabat, tapi Rasulullah tidak melarang. Itu kan ini kurang lebih demikian ya jumlah hadisnya. Satu lagi nih hadis yang terakhir. Nah ini adab tertawanya seperti ini ya. Kalau tertawanya jelas boleh berarti. Adapun soal banyak tertawa, lebih banyak menangis, itulah tadinya yang di awal saya sampaikan. Yang terakhir nih, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati wa huwa yakhtubu bil Madinah. Ya, Anas bin Malik mengatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi pada hari Jumat ketika beliau khutbah Jumat di Madinah. Ya pasti di Madinah ya, karena ibadah Jumat itu belum disyariatkan ketika di Mekah. Karena kan awal kenabian di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Jadi ada dua periode kenabian, periode Mekah, periode Madinah. Nah selama di Mekah syariat ketentuannya atau ibadah Jumat belum ada. Nah Anas bin Malik mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW pada hari Jumat ketika beliau sedang khutbah Jumat di Madinah. Fakola, kemudian orang itu berkata, kohitol matoru fastasqi robbaka. Ini kan sedang Jumatnya. Nah orang ini tidak Jumatan berarti. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah, sedang melaksanakan sholat Jumat. Datanglah seseorang, orang ini tidak Jumatan. Benar, karena dia bukan sahabat, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam ya, orang yang datang ini nih. Kemudian dia mengatakan, sudah lama nih tidak turun hujan nih, kata orang ini nih ya kepada Rasulullah SAW. Sudah lama nih tidak turun hujan. Fastasqi robbaka, mintalah. Itu mintalah. Ini orang ini mengatakan kepada Rasulullah, mintalah hujan, mintalah air robbaka kepada Tuhan kamu, kata orang ini.
Tuhan kamu. Ini bukan orang Islam. Sekali lagi nih ya, ketika Rasul sedang khutbah di Madinah, ada seseorang datang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, sudah lama nih tidak turun hujan, mintalah hujan kepada Tuhanmu. Fanazaro ila samai. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke langit. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke langit. Wa ma naro min sihabin. Dan kami melihat tidak ada awan sama sekali di langit. Ya, Rasulullah SAW melihat ke langit, kemudian artinya kami pun melihat ke langit. Dan kami tidak melihat ada awan sedikit pun. Pastasqo kemudian Rasulullah SAW minta hujan. Ini sedang khutbahnya, bukan salat istisqo. Rasulullah hanya berdoa saja minta hujan. Karena ini kan kejadiannya Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, sedang Jumatan. Ada orang yang datang lalu mengatakan demikian, mintalah hujan kepada Tuhanmu. Nah, kemudian Rasulullah langsung berarti saat itunya meminta hujan kepada Allah dalam khutbah Jumat, sedang khutbah Jumat. Kemudian beliau meminta hujan, fanasya as-sahabu ba'duhu ila ba'din. Kemudian datanglah awan sedikit demi sedikit yang akhirnya kan menggumpal menjadi mega, mendung, kemudian hujan. Summa mutiru. Kemudian hujan. Saat itu juga berartinya awan. Begitu Rasulullah selesai minta hujan kepada Allah, berdatanganlah awan sedikit demi sedikit. Kemudian ya tadilah berkumpul menjadi mega, kemudian mendung, kemudian hujan. Summa mutiru. Nah, kemudian semuanya gitulahnya kena hujan. Hatta salat masa ibul Madinah, hingga selokan parit. Ya, selokan parit-parit yang ada di Madinah itu banjir. Sampai banjir, meluap airnya itunya. Selokan dan parit-parit di Madinah itu sampai penuh, sampai meluap, bukan hanya penuh. Famazalat ilal jum'atil mukbilati matukliu. Hujan itu terus berlangsung hingga sholat Jumat berikutnya. Saminggu berarti hujan tak turun. Begitu Rasulullah berdoanya. Asalnya kan ini Anas bin Malik mengatakan kami juga melihat langit, gak ada awan sedikit pun. Kemudian Rasulullah minta hujan, datanglah awan sedikit demi sedikit, kemudian menjadi mendung dan hujan. Ternyata hujannya itu berlangsung tiap hari hingga Jumat berikutnya. Ya, famazalat ilal jum'atil mukbilati. Nah, hujan itu terus menerus turun hingga sholat Jumat berikutnya. Matuk liu, tidak berhenti hujannya. Summa koma zalika rajulu au ghairuhu wan nabi sallallahu yakhtubu. Kemudian orang yang sama, atau di sini mengatakan ada juga orang yang berbeda ya. Summa koma zalika rajulu, kemudian orang itu datang lagi. Ada juga mengatakan orang yang berbeda ya. Katakanlah ini orang yang sama datang lagi kepada Rasulullah SAW ketika Nabi sedang khutbah Jumat lagi. Mungkin orang ini tahu ya, mungkin orang ini tahu dia bukan Muslim, dia bukan sahabat, dia bukan orang Islam, tapi dia tahu kalau hari Jumat kan ada Jumatan, Nabi pasti ada. Nabi pasti ada kan melaksanakan salat Jumat. Setelah seminggu nih hujan tidak berhenti sampai sholat Jumat minggu depan, orang itu datang lagi. Kemudian orang itu berkata lagi kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah Jumat. Orang itu mengatakan, "Gharikna, kami kebanjiran." Nih, gharikna, kami kebanjiran. Fad'u rabbaka yahbisha anna. Mintalah kepada Tuhanmu agar Allah menghentikan hujan itu dari kami. Jadi sekarang permintaannya asalnya
mintalah kepada Tuhanmu, eta geuleuh nanti kepada Tuhanmu dinya percaya geuning ari ka nabi mah gitu, tapi dia bukan Islam, makanya mengatakan mintalah hujan kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kita, kata orang ini. Kemudian setelah kebanjiran, karena hujan selama seminggu, orang itu datang lagi, dia mengatakan persis samanya, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, Ghoriqna fad'u rabbaka yahbisha anna, mintalah kepada kami, ini kami sudah kebanjiran, mintalah kepada Tuhanmu agar ia menghentikannya dari kami. Fadohika. Nah ini kemudian Rasulullah tertawa. Ini ya, kemudian Rasulullah SAW tertawa. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kurang lebih seperti ini berarti doanya. Ya Allah, apa namanya, pindahkan. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini ke sekeliling kami, bukan kepada kami. Marrota ini awsalasan. Nah, beliau berdoa demikian 2 atau 3 kali. Faja'ala sahabu yatasadda'u anil madinati yaminan wa shimalan. Kemudian ya kalau hujan pasti ada awannya kan. Nah, kemudian awan itu menyingkir ke sebelah, pokoknya menyingkir keluar kota Madinah. Jadi sangat terlihat berartinya awannya itu kemudian menyingkir ke sekitar kota Madinah. Terlihatlah bolong, berarti hujannya di luar kota Madinah. Madinahnya sendiri nggak hujan. Hujannya dipindahkan, itu asalnya kan awannya menaungi kota Madinah dan menghujani kota Madinah hingga kebanjiran. Kemudian Rasulullah berdoa seperti ini, ya Allah, pindahkanlah hujan ini, pindahkanlah ke sekeliling kami. Rasulullah berdoa 2 atau 3 kali. Nah, mulailah awan itu terbelah, apa namanya, terbelah, terbuka. Awannya itu kemudian menyingkir ke pinggiran kota Madinah. Yumtiru mahawalaina wala yumtiru fiha. Awan itu tetap hujan gitu, tapi menghujani sekeliling kota Madinah. Di Madinahnya sendiri sudah berhenti hujannya karena awannya dipindahkan ke sekitar, ke sekeliling kota Madinah. Wala yumtaru fiha syai'un. Nah, di Madinahnya betul-betul berhenti, tidak hujan sama sekali. Yurihumullahu karomatan nabiyihi. Nah, ini kata Anas bin Malik ya. Allah memperlihatkan kepada orang-orang kemuliaan Nabi. Yurihumullahu karomatan nabiyihi. Allah memperlihatkan kepada manusia karomah, kemuliaan Nabi. Minta, ya Allah turunkan hujan. Saat itu hujan. Berhenti? Enggak, karena Rasulullah belum minta berhenti, terus hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Diberi oleh Allah. Rasulullah lupa 2 hari. Rasulullah lupa. Bukan lupa aslinya. Rasulullah katakanlah tidak bilang berapa hari, karena Rasulullah minta hujan, diberi oleh Allah. Sampai kapan? Teruslah hujan. Ternyata orang-orang, ternyata dengan hujan tersebut ya seminggu kebayang sampai kebanjiran. Kemudian orang ini mengatakan, Rasulullah, kami kebanjiran, mintalah kepada Tuhanmu untuk menghentikan. Rasulullah berdoa lagi, ya Allah, pindahkan hujan ini keluar kota Madinah. Dan benar kejadian, awannya kemudian nyingrai, bahasa Sunda namanya nyingrai gitu, awannya tetap hujan di luar kota Madinah. Di Madinahnya sendiri berhenti hujannya. Nah, yurihumullahu karomatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian gitu ya, Allah bermaksud menunjukkan kemuliaan nabinya, wa ijabat dakwatihi, dan semua ini menunjukkannya bahwa
semua doa Nabi itu dikabulkan. Nah, doa Nabi itu memang demikian, pasti dikabulkan dan sesuai permintaan. Khususnya doa Nabi yang demikian. Kalau Nabi minta dikabulkan saat itu juga dan sesuai dengan permintaan. Minta hujan turun hujan. Minta pindahkan keluar kota Madinah, dipindahkan oleh Allah hujannya. Nah ini kata nasionaliknya, Allah menunjukkan kemuliaan Nabi-Nya SAW. Dan satu lagi itu bahwa Allah mengijabah, Allah mengabulkan semua doa beliau, doa Rasulullah SAW. Nah di sini bab tertawanya adalah itu kan, ini juga yang hal ini membuat Rasulullah tertawa. Orang minta hujan oleh Nabi, Nabi berdoa hujan langsung. Ternyata kan tidak minta berapa banyak, tidak minta berapa lama, ya hujan saja terus, karena itu yang diminta, hujanlah terus. Andai tidak dihentikan, saya kira sampai sekarang Madinah hujan. Andai Rasulullah tidak menghentikannya, Madinah sampai hari ini hujan khusus kota Madinah. Nah, ternyata kebanjiran, kemudian Rasulullah minta supaya Allah itu memindahkan hujannya. Nah ini yang membuat Rasulullah tertawa. Nah ternyata kan ininya soal tertawanya ya itunya diantaranya itu diantara hal yang membuat Rasulullah tertawa. Artinya soal tertawanya boleh, nggak ada masalah. Tapi adabnya tetap seperti hadis yang sebelumnya tadi. Rasulullah nggak pernah tertawa terbahak-bahak, dan tetap kalaupun tertawa jarang Rasulullah tertawa, lebih banyak tersenyum. Itu tadi karena kan Rasul sendiri tadi, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Jadi bagi Rasulullah itu cukuplah dengan tersenyum, ya jarang gitu Rasulullah tertawa. Nah kalau tertawa tidak pernah terbahak-bahak sampai mulutnya menganga, sampai langit-langit mulutnya kelihatan, itu nggak pernah. Itu adab tertawanya. Terus beres tanya berarti karena memang hadisnya banyak nih, ada 9 seluruhnya tadi. Adapun makna-makna yang lainnya, ya ini yang salah satu secara tekstual dijelaskan oleh Anas bin Malik. Benar gitu, Rasulullah SAW itu seorang yang mulia. Ini diantara salah satunya Allah tunjukkan kemuliaan Nabi SAW, yaitu berdoa dikabulkan saat itu juga dan sesuai permintaan. Itu hanya bagi Rasulullah yang demikian.